Salam, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara yang terkasih. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu, dalam perayaan bulan keluarga. Mari kita datang menyembah Tuhan dengan hati penuh sukacita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini. Ibadah minggu secara online pagi ini, jadilah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai Bapa Mama, Opa Oma, saudara-saudari sekalian. Amin. Nats yang membimbing kita dalam ibadah kita pagi ini terpilih dari Titus pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Begini bunyi firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus dan menyatakan kerinduan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kirimlah Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, supaya firman Tuhan mendapat tempat dan menyentuh kami, mengubah kami untuk menjadi pribadi yang baru. Demi Kristus Tuhan, kami memohon tuntunan-Mu bagi kami di dalam jam pemberitaan firman ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan bagi kita terpilih dari surat Titus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, janganlah memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar, terlebih berbahagia mereka yang pelihara firman itu siang dan malam. Haleluya. Salam Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Minggu ini kita ada dalam perayaan bulan keluarga, minggu yang ketiga. Kita akan mendalami teks Titus 2 ayat 1 sampai 10 di bawah tema menjadi teladan iman. Opa Oma, Bapak Mama, saudara terkasih, apakah pernah mendengar istilah influencer? Istilah ini sedikit mirip dengan penyakit influenza, penyakit pernapasan yang menular. Biasanya orang yang menderita sakit influenza akan dijauhi karena bisa menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, kalau influencer, istilah ini apa artinya? Influencer artinya individu atau orang yang punya pengaruh besar di media sosial dan tidak hanya punya pengaruh yang besar di media sosial, tetapi sampai dia bisa mempengaruhi
pendapat serta keputusan pengikut-pengikut yang mengaguminya. Mereka akan membagikan konten yang menginspirasi, konten yang memotivasi, mendorong orang, menghibur, atau memberikan informasi untuk mempromosikan satu produk, satu layanan, atau merek pada pengikut-pengikutnya. Maka seorang influencer ini punya pengaruh yang besar, dia punya pengikut yang besar, tetapi pengaruh yang ada di dalam diri seorang influencer ini jelas adalah pengaruh positif. Sedangkan seorang yang tadi mengidap penyakit influenza, dia punya pengaruh dari ada virus di dalam dirinya yang negatif. Maka jelas seorang influenza ditakuti, tidak disukai, akan dijauhi karena akan membawa penyakit, virus, pengaruh buruk bagi orang lain atau lingkungan sekitarnya. Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara terkasih, ketika membaca tema minggu ini menjadi teladan iman, saya kemudian melihat orang Kristen yang menjadi teladan itu sama seperti seorang influencer di dalam lingkungan di mana ia hidup. Seorang influencer artinya bahwa dia menjadi teladan iman. Dia membawa atau menularkan pengaruh positif, bukan pengaruh negatif seperti orang pengidap virus influenza tadi. Dalam menjalani kehidupan beriman, menjadi seorang influencer Kristen atau seorang sosok teladan iman bukan pilihan orang Kristen. Kenapa saya bilang bukan pilihan? Karena itu adalah sebuah keharusan. Titus menulis di dalam suratnya itu adalah sebuah kewajiban. Mengapa bukan pilihan, tetapi menjadi keharusan dan kewajiban? Karena keberadaan diri kita ini sebagai gambar Allah atau imago Dei. Allah telah menetapkan kita, di dalam diri kita ini ada gambar diri Allah yang selalu harus kita nampakkan, harus selalu kita tunjukkan di dalam dunia. Namun sejarah mencatat bahwa gambar diri Allah di dalam manusia itu pernah rusak, pernah tercemar oleh karena dosa. Yakni ketika Adam dan Hawa terpikat oleh bujuk rayu iblis, mereka kemudian mengalami kerusakan. Hidup mereka menjadi rusak. Bahkan kerusakan mulai dari sejarah Adam dan Hawa terus terbawa dari waktu ke waktu. Sampai sekarang, sampai hari ini. Kasus yang cukup viral beberapa hari terakhir terjadi di Kabupaten TTU. Seorang bapak, seorang imam di dalam rumah, sosok teladan dalam keluarga, mabuk berat. Kemudian ia membunuh istri, anak perempuan dan iparnya. Ternyata menjadi teladan iman itu bukan hal yang mudah. Pergumulan manusia yang tidak mudah. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, ia pernah gagal menjadi sosok teladan ketika dia menipu bahwa Sarah bukan istrinya. Begitu juga Nuh, dia mabuk lalu membuka auratnya di depan anak-anaknya. Daud, dia pernah menyusun strategi karena dia kepingin memperistri Betseba. Maka dia menempatkan Uria di baris depan dalam peperangan. Supaya niat bulusnya itu bisa tercapai. Salomo, dia seorang raja yang berhikmat. Tetapi dia juga pernah jatuh ketika dia mencintai banyak perempuan asing. Dan ia juga ikut menyembah berhala. Bahkan dalam perjanjian baru, murid-murid Tuhan Yesus juga yang harusnya menjadi sosok teladan. Yudas, ia menjual Yesus. Begitu juga Petrus menyangkal Yesus. Menjadi sosok teladan bukanlah hal yang mudah.
Karena keteladanan menuntut kita untuk membawa pengaruh baik, membawa pengaruh positif kepada orang lain. Keteladanan sangat penting. Karena apa? Karena melalui keteladanan itu akan membentuk karakter, membentuk perilaku, membentuk akhlak seseorang sejak dini melalui contoh nyata dari diri seorang orang tua, guru, figur panutan lainnya. Keteladanan membantu kita menciptakan generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang berintegritas, generasi yang bertanggung jawab, yang memiliki nilai-nilai yang baik, yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri mereka saja, tetapi ke depan untuk orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Paulus membuka bagian teks bacaan hari ini dengan berkata, "Tetapi engkau," ayat 1, "beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat." Istilah sehat di sini dari bahasa Yunani adalah dari kata hugiano yang berarti sehat, utuh, tidak rusak. Ajaran yang sehat bukan hanya doktrin yang benar, tetapi ajaran yang menyembuhkan. Ajaran yang dibawa oleh kita harus adalah ajaran yang memperbaharui kehidupan orang lain. Ini adalah ajaran yang menghidupkan. Ajaran yang tidak hanya disebut, diucapkan, diajarkan lewat kata-kata, tetapi ajaran yang harus ditunjukkan lewat perilaku hidup, bukan hanya teori. Karena itu Paulus mendorong agar setiap kelompok usia menunjukkan karakter yang sesuai dengan Injil. Kita baca rinciannya di dalam teks bacaan kita. Ada pedoman untuk laki-laki yang lebih tua, ayat 2. Laki-laki yang lebih tua harus hidup sederhana. Ini bukan hanya berarti mereka tidak mabuk-mabukan, tetapi mereka memiliki pikiran yang jernih, bisa mengendalikan diri. Mereka juga dituntut untuk terhormat, bersikap serius, bermartabat. Mereka tidak boleh bersikap kekanak-kanakan. Mereka harus bijaksana, menguasai diri dalam perkataan dan perbuatan, sehat dalam iman, kasih, dan ketekunan, kuat dan stabil, dalam keyakinan, dalam kasih, dalam ketahanan, dalam berbagai peristiwa hidup. Kemudian kita lihat ayat 3 dan 4. Ada pedoman bagi perempuan-perempuan yang lebih tua. Bagaimana mereka hidup? Mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Berarti mereka harus menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, pengabdian yang tulus kepada Tuhan. Perkataan-perkataan mereka harus dikontrol, tidak memfitnah orang lain, tidak menyebarkan cerita jahat tentang orang lain. William Barclay, seorang penafsir Alkitab Perjanjian Baru, pada bagian ini dia mengatakan bahwa manusia harus ingat dengan baik, karena kecenderungan hidup kita adalah lebih suka menyebarkan cerita buruk daripada menyebarkan cerita baik tentang orang lain. Kemudian perempuan-perempuan tua jangan jadi hamba anggur, tidak diperbudak oleh minuman keras. Dan mereka punya kewajiban ketika mereka menjadi orang tua, mereka harus menanamkan, mengajarkan hal-hal baik, pengalaman-pengalaman mereka yang baik di dalam kehidupan berumah tangga itu harus mereka turunkan, wariskan kepada perempuan-perempuan muda. Supaya apa? Kehidupan berumah tangga itu bisa tertata dengan baik. Didiklah perempuan-perempuan muda, ayat 4 sampai ayat 5. Supaya di kemudian hari mereka juga bisa berperan dengan baik di dalam keluarga mereka. Ketika mereka bersuami, mereka harus bisa mengasihi suami mereka. Mereka harus bisa melayani anak-anak mereka. Mereka harus bisa juga hidup bijaksana, menguasai diri dalam kemudian bisa atur kelola rumah tangganya. Dan mereka juga harus memiliki roh ketaatan, tunduk kepada suami sebagai kepala keluarga. Dan ada juga nasihat bagi pria yang lebih muda,
ayat 6 sampai ayat 8. Untuk sama bisa menguasai diri, kendalikan nafsu dan keinginan dalam segala hal. Jadi teladan dalam berbuat baik, memberi pengajaran yang jujur dan sungguh-sungguh, bangun reputasi yang tidak bercela. Dan dalam kehidupan kebersamaan pasti juga ada hamba yang bisa saja dipekerjakan di dalam rumah. Maka ada juga pedoman untuk mereka. Ayat 9 dan ayat 10. Bagaimana mereka harus hidup sebagai hamba-hamba yang taat kepada Tuhan dalam segala hal. Tidak suka berbuat curang, melawan, membantah. Selalu memuliakan Allah di dalam perilaku hidup mereka yang setia dan tulus. Opa, oma, bapak, mama terkasih. Baiklah di dalam bulan keluarga ini menjadi bulan perenungan untuk kita semua. Minggu ini sungguh luar biasa firman ini. Tidak hanya berbicara kepada laki-laki tua, perempuan tua, tetapi semua kategori mendapat perhatian. Semua diserahi tugas dan tanggung jawab dalam keluarga. Maka baiklah kita mendengar, supaya kita kembali menjalankan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhir-akhir ini terlalu sering kita mendengar kembali ke basic, yakni kembali pada keluarga. Mengapa? Karena saat ini dunia diperhadapkan dengan kemerosotan nilai. Nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kesetiaan, kejujuran di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka mengapa harus kembali pada keluarga? Karena keberadaan keluarga kita tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Keluarga juga menjadi tempat sebagai unit dasar dalam pembentukan masyarakat. Oleh sebab itu, jika kita berbicara tentang masyarakat sama dengan kita berbicara tentang keluarga-keluarga yang di dalamnya terdapat budaya, iman, nilai, perilaku, dan pola masing-masing. Fungsi keluarga tidak hanya dipandang sebagai penerus dalam hal biologis atau keturunan. Makna sesungguhnya dari keluarga itu apa? Keluarga mempunyai kewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dalam iman kepada Yesus Kristus. Alkitab menekankan bahwa pendidik dalam keluarga itu adalah orang tua. Sekolah pertama untuk seorang anak itu bukan guru di lembaga pendidikan di luar sana. Tetapi sekolah pertama bagi seorang anak itu ada di dalam rumah. Dan guru adalah orang tua. Sebagai unit dasar dalam menentukan masyarakat. Maka keluarga menjadi sumber utama untuk pendidikan, kecerdasan, intelektual anak, iman, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pertama-tama yang harus kita ingat sebagai orang tua yang menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak. Tunjukkan keteladanan hidup sehari-hari. Sebab tanpa keteladanan yang baik, pendidikan akan menemui kegagalan. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam iman. Kalau kita menjadi orang tua Kristen berarti karakter Kristus harus kita nampakkan di dalam diri kita. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua mereka. Oleh karena itu sikap, nilai, perilaku orang tua harus mencerminkan ajaran Kristus. Supaya itu memberi contoh penanaman nilai yang kuat di dalam diri anak. Kedua, persekutuan di dalam keluarga. Ini harus kita perkuat. Orang-orang tua secara aktif harus mengajar anak-anak tentang Kristus. Ajaran Kristus di dalam Alkitab. Bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Masih adakah kehidupan persekutuan yang kuat di dalam keluarga-keluarga kita? Masih adakah kita duduk berdoa bersama, baca Alkitab bersama, mendiskusikan prinsip-prinsip iman bersama-sama? Banyak sekali anak-anak dibiarkan berkecimpung dengan segala macam urusan mereka dan mereka dijauhkan dari kegiatan peribadahan di dalam rumah. Yang ketiga, orang tua wajib memberikan pendidikan moral. Selain aspek spiritual, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang moral,
tentang etika sesuai dengan ajaran Kristus. Beberapa hari yang lalu, mungkin opa oma, bapak mama melihat ada kepala sekolah yang menegur anaknya merokok di sekolah. Orang tuanya malah marah-marah, ingin melaporkan kepala sekolahnya di pihak kepolisian. Ini mendapatkan reaksi beragam. Rata-rata orang-orang tua yang menekankan tentang nilai-nilai iman dan kebenaran yang kuat di dalam kehidupan keluarganya menolak ketika orang tua itu bereaksi seperti itu. Karena bagaimanapun nilai moral, pendidikan moral itu penting untuk masa depan anak-anak. Maka ini menjadi hal yang penting, membangun karakter seperti kasih, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan selanjutnya. Itu perlu kita mulai. Bukan kita dapat dari luar, tetapi yang pertama mulai dari dalam keluarga kita. Beberapa pakar memberikan pandangan tentang dampak dari teknologi yang sekarang ini berkembang begitu pesat. Ada seorang bernama Alvin Toffler, dia mengatakan kekuatan teknologi kita ini meningkat, sangat meningkat. Namun ingat, efek samping dan potensi bahayanya juga meningkat. Ini menjadi tanda awas bagi orang tua untuk berhati-hati dan bekerja sama. Papa mama, opa oma sebagai orang tua, mari memperkuat basic dasar pendidikan di dalam keluarga. Kita berusaha bersama-sama dan bersama juga Tuhan tidak tinggal diam. Gaya hidup anak-anak di era digital ini semakin serba cepat, serba instan, dan sikap seperti itu sudah menjadi hal biasa yang dilakukan sehari-hari. Akibat banyak sekali anak-anak kita sekarang melakukan sesuatu bukan didasarkan pada prosedur atau proses, tetapi sebaliknya mereka hanya fokus yang penting saya dapat hasil. Ini menjadi hal yang perlu kita waspadai. Ini tantangan kita. Jangan kita meremehkan pendidikan, dan dalam hal ini keteladanan harus ditunjukkan orang tua kepada anak-anak dalam berbagai aspek, dalam segala sikap, emosi, dan karakter, baik secara verbal maupun non-verbal. Pola pengasuhan di dalam keluarga harus kita tingkatkan. Kurangnya perhatian kita sebagai orang tua, ada banyak alasan kita. Bisa jadi karena kita merasa sibuk dan berbagai hal yang tidak membuat kita memiliki roh kesabaran untuk mendidik anak-anak kita yang sekarang ini sudah semakin berkembang cara berpikir mereka. Kadang-kala itulah yang akhirnya membuat kita mengesampingkan pendidikan di dalam keluarga dan berbagai alasan lain. Ingat fungsi orang tua dalam parenting. Pertama, orang tua sebagai pendidik, pembimbing, pengajar. Keberadaan orang tua ini tidak bisa digantikan atau digeser oleh siapapun, oleh apapun. Peran kita memberikan nilai, memberikan ajaran, norma, aturan, supaya bisa membentuk pribadi, karakter, sikap anak-anak kita. Pembentukan ini penting untuk kita sadari. Dan yang kedua, kita diingatkan bahwa kita ini wakil Allah. Orang tua diberi mandat oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah. Fungsi orang tua sangat penting supaya anak-anak kita memiliki karakter Kristus. Belajar dari firman hari ini, menegur kita supaya jangan kita mengabaikan tugas kita. Karena anak-anak yang takut Tuhan, hidup benar, hidup kudus, itu tidak datang dengan sendiri atau dilahirkan langsung mereka jadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang setia, anak-anak yang takut Tuhan. Tidak. Mereka harus melewati proses pengajaran untuk bisa menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus, meneladani Kristus. Harus dilakukan penanaman nilai dan teladan oleh orang-orang tua. Maka
saya mengajak pagi ini, opa oma, papa mama, mari kita belajar jadi influencer. Jadi orang-orang yang menularkan pengaruh-pengaruh baik. Usahakan supaya setiap hari kita jadi influencer, banyak orang yang mau ikut kita. Bukan karena kita punya perilaku yang buruk, tetapi karena mereka melihat ada keteladanan, ada hal-hal baik, ada nilai, ada karakter Kristus yang mereka lihat dari kita. Maka dengan demikian, Kristus akan selalu dimuliakan. Selamat menjadi teladan iman bagi sesama, terlebih mulai dari dalam keluarga, dalam diri anak-anak kita. Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh memampukan kita semua. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan mempertemukan kami semua di dalam ibadah pagi secara online. Bersama dengan Bapak Mama, Opa Oma, kaum disabilitas, Jemaat Peniel Manutapen, bahkan semua orang yang turut mengambil bagian mengikuti siaran secara online. Kami mensyukuri perjumpaan di dalam kasih Kristus bagi kami semua. Terima kasih 1 minggu lalu kami semua boleh menjalankan seluruh aktivitas di tengah-tengah berbagai pergumulan hidup kami. Terima kasih sampai saat ini Tuhan masih ada menyertai kami. Kami ada di minggu ketiga perayaan bulan keluarga. Tuhan berfirman kepada kami melalui surat Titus pasal 2 ayat 1-10. Kami mendalami teks ini dengan tema menjadi teladan iman. Biarlah kami seperti orang influencer yang selalu menebarkan pengaruh positif supaya ada banyak pengikut-pengikut. Biarlah seperti itu juga kami, dimanapun kami berada, yang kami tunjukkan, yang kami pengaruhi sesama kami di tengah-tengah lingkungan adalah melalui sikap hidup. Bukan hanya perkataan-perkataan saja, tetapi kami hidup dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan terlebih kami menampilkan karakter Kristus. Dan biarlah dengan demikian nama Kristus semakin dipermuliakan. Kami mendoakan semua keluarga-keluarga sebagai orang-orang tua supaya tidak mengabaikan tugas yang Tuhan telah taruh di pundak kami masing-masing. Semua kami dipakai oleh Tuhan, baik laki-laki tua, perempuan muda, laki-laki muda, bahkan para hamba. Itulah yang tertulis di dalam surat Titus hari ini. Artinya bahwa semua orang dipanggil untuk menjadi teladan iman. Dan biarlah kami tidak mengabaikan tugas peran kami sebagai teladan iman di tengah-tengah hidup bersama, mulai dari dalam keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami bergereja,
di tempat kami hidup bermasyarakat. Hari ini kami mendoakan secara khusus orang-orang tua kami, kaum lansia dan kaum disabilitas. Sekalipun mereka sudah lanjut umur, tidak memiliki kekuatan, tetapi kami percaya mereka masih bisa menjadi teladan iman dalam kesetiaan dalam iman kepada Kristus. Berkatilah semua orang-orang tua kami di dalam segala keterbatasannya secara fisik. Mungkin ada yang tidak lagi kuat seperti dulu. Tuhan hibur, Tuhan topang, makan minum semua obat-obatan perawatan yang dipakai setiap hari. Mendatangkan kebaikan untuk semua orang-orang tua. Jikalau ada yang sakit, Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan. Yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan. Semua keberadaan kaum lansia dan disabilitas yang tinggal seorang diri atau yang tinggal bersama anggota keluarganya senantiasa diberkati siang dan malam. Segala yang mereka kerjakan, sekalipun itu terbatas ruang gerak mereka, tetapi hati mereka senantiasa dilingkupi dengan sukacita dan damai sejahtera. Memasuki minggu baru, kami memohon penyertaan Tuhan untuk kami semua, terlebih khusus opa oma kaum disabilitas, kaum lansia, UPP, lansia dan disabilitas, yang melakukan berbagai pendampingan. Tuhan memberkati supaya mulai dari ketua dan anggota-anggota bisa menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Pelayanan hari ini yang juga didukung oleh tim multimedia dan tim Litmuger. Kami mensyukuri pemberian diri dari hamba-hambamu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kami semua diberkati. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Untuk itu kami memohon kepadamu. Berkatilah kehidupan kami semua, keluarga kami, kehidupan persekutuan jemaat Niel, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami arahkan pandangan kami kepadamu, dan kami memohon berkat-Mu bagi kami semua. Kasih, sukacita, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari sekalian, mulai dari sekarang ini terus kekal selama-lamanya. Shalom, selamat hari Minggu. Kami sampaikan kepada Bapak, Mama, Opa, Oma, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam memasuki minggu yang baru. Kasih setia Tuhan terus melingkupi perjalanan iman kita. Shalom, Tuhan memberkati.